saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan. Hari ini terbukti beberapa lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK, LBH, semuanya membersamai kami. Sehingga ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang neror itu mau menghadapi kami semua? Maka silahkan lanjutkan terornya. Modusnya bisa diceritakan? Apa yang terjadi? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62, tetapi +44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Itu yang pertama. Kami mendapat pesan-pesan dari nomor tidak dikenal. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari ketua BEM UGM. Dan pesan yang sama juga diterima oleh lebih dari 30 pengurus BEM UGM. Pesan bahwa ketua BEM UGM kalian itu nilip uang. Dan kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Informasi itu sampai ke rekan kami, kemudian rekan kami itu menyampaikan ke kami. Itu tidak seperti teror biasanya. Tetapi ketika informasi itu tidak mampu kami validasi, pun dosen tersebut yang mengaku juga tidak bisa kami track siapa sebenarnya orangnya, maka itu adalah bentuk teror lain bagi kami. Bagaimana tanggapan dari istana, Mas? Terornya ada ancaman dari pesan, bahkan ibunya juga mendapat ancaman, dia juga dikutip gitu. Kalau teror kita nggak tahu siapa yang meneror. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan, karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM, dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya, menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adat ketimuran gitu. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk adik saya itu dari BEM UGM.
Mas, tapi negara menjamin tuh masih di belakang itu harus Loh, ya kan itu kan bahwa- konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu. Penting kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga milih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan. Kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan teror itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Kan berarti teorinya ya sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin kalau atensi terhadap teror itu sendiri bagaimana? Dan nanti kita cek lah.